Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai kurir profesional yang tak pernah gagal dalam setiap pekerjaannya. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan tugas dari seorang wanita misterius yang cantik namun licik, yang mana wanita tersebut sengaja menculik ayah sang kurir agar ia mau menerima pekerjaan keji darinya. No deal, Junior. Zip me up. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya di depan sebuah klub. Dan tiba-tiba seorang pria yang bernama Arkady Karasov datang dengan membawa beberapa orang bersenjata, lalu menembaki orang-orang di sekitarnya secara membabi buta. Kemudian Karasov sekarang akan mengambil alih usaha prostitusi di seluruh kota, dan Karasov juga menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita ini ke setiap bos prostitusi. Karasov mengganti seluruh pelayan wanita dengan yang dibawanya, salah satunya wanita cantik yang bernama Anna. Namun terlihat di raut wajah Anna yang terpaksa melakukan hal tersebut. Anna, smile. Kemudian 15 tahun setelah kejadian itu, Anna sekarang sudah berubah. Lalu terlihat saat ini dia sedang mendapat telepon dari seorang wanita yang memberitahu bahwa semuanya sudah siap. Ketika ditanya apa Anna serius akan melakukannya, Anna pun mengatakannya kalau dia tidak akan berhenti sampai Anna mendapatkan jalan keluar. Lalu di lain tempat terlihat sebuah mobil Audi sedang terparkir di parkiran sebuah gedung. Kemudian sekelompok pria datang untuk mencuri mobil itu. Namun tak lama setelah itu, seorang pria yang bernama Frank Martin datang mendekat. Lalu di situ Frank menjelaskan tentang teknologi mobil itu yang hanya bisa dinyalakan oleh pemiliknya dengan sidik jari. Mereka yang tidak terima dari semua penjelasan Frank tersebut hingga perkelahian pun terjadi. Dan kemudian dia pun menjemput ayahnya yang bernama Martin yang baru saja pensiun dari pekerjaannya. Yang mana Martin ini adalah orang yang sangat tepat waktu dan juga seorang mantan mata-mata. Ketika dalam perjalanan, Martin mengungkapkan kalau dirinya sangat senang karena bisa bersama anaknya. Namun Frank justru menyuruh Martin untuk membawa mobil sendiri agar tidak menyusahkan Frank. Karena Frank bekerja sebagai sopir tembak yang biayanya sangat fantastis. Lalu tiba-tiba seseorang tanpa dikenal menelpon Frank. Namun Frank tidak ingin mengangkat telepon saat dirinya sedang menyetir. Lalu di lain sisi, di sebuah apartemen terlihat seorang wanita yang bernama Kiao tampak resah sembari menelpon seorang temannya agar segera datang ke sana karena di sana ada dua klien yang siap melakukan hubungan cikuruku. Dan tidak lama kemudian, seorang teman wanita yang ditelepon Kiao pun datang. Wanita itu bernama Gina. My sentiments exactly. Kemudian mereka menjalankan rencananya. Gina mengambil handuk dan menyalakan air di wastafel, sedangkan Kiao sudah menyiapkan seorang wanita yang sudah mati di sana. Dan ternyata mereka hendak membakar kedua pria dan wanita tadi, dan mereka juga merancang kejadian tersebut terlihat seolah seperti kecelakaan.
Di tempat berbeda terlihat Frank dan ayahnya sedang menikmati makan malam, dan Martin di situ juga memperlihatkan dirinya akan membeli sebuah perahu nelayan dan ingin menghabiskan banyak waktu untuk memancing. Saat di tengah-tengah mereka sedang mengobrol santai, tiba-tiba orang tidak dikenal sebelumnya menelpon Frank kembali. Dan itu ternyata membawa Frank kepada misi selanjutnya sebagai sopir profesional. Frank lalu diberitahu untuk datang ke sebuah hotel pukul 2 siang. How will I know who you are? Acting like haters, haters acting like my haters. Them haters love my peace. Oh. Sementara itu, di sebuah kapal pesiar terlihat orang-orang yang melakukan serangan terhadap klub 15 tahun lalu ada di sana. Di situ terlihat Karasov bersama 2 orang partner bisnisnya dan 1 asisten pribadinya. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari seseorang bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan. Seketika itu, dia pun langsung bergegas pergi. Di sisi lain, diketahui bahwa inspektur memperlihatkan 3 orang mayat yang sudah dibakar, dan inspektur mengira bahwa salah satunya adalah pelacur dari Karasov, karena dilihat dari tanda kalungnya. Sehingga inspektur mengira kalau Karasov sedang berurusan dengan seseorang yang ingin membuat bisnisnya hancur. Ditambah lagi, pihak rumah sakit memberitahu kalau ada 2 peluru yang bersarang di kepala mereka. Setelah keluar dari ruang mayat, sang asisten pribadi menanyakan siapa yang melakukan hal itu. Namun, Karasov pun tidak tahu dan akan mencari tahu siapa pelakunya. Kembali ke Frank. Kali ini Frank bertemu dengan Anna. Seperti biasa, mereka tidak boleh saling mengetahui nama masing-masing demi keamanan dan kenyamanan. Lalu Anna memberitahu kalau Frank akan membawa Anna dan sebuah paket dengan berat 104 kg. Namun di situ Frank tidak ingin mengetahui apa isinya dan dia pun akan menjemput Anna 3 jam dari sekarang. Tetapi sebelum Frank pergi, Anna memberikan uang muka pada Frank, sedangkan pelunasannya setelah misi selesai. Setelah Frank pergi, Anna langsung menelpon seseorang dan memberitahu bahwa dia bisa melanjutkan tugasnya. Kemudian di sebuah tempat bar, terlihat Martin sedang membeli anggur dengan harga yang sangat mahal. Bahkan dia menggunakan kartu American Express yang diketahui hanya orang super kaya lah yang memiliki kartu tersebut. Tidak lama setelah itu, Martin keluar dengan membawa anggurnya. Saat di luar, Martin melihat wanita cantik yang sedang membutuhkan bantuan. May I be of some assistance? Thank you. Lalu beberapa waktu setelah itu, terlihat Frank menjemput Anna di sebuah bank. Setelah Frank sampai di sana, tidak lama kemudian Anna muncul dengan rambut pirangnya. Setelah Anna masuk ke dalam mobil Frank, tiba-tiba 2 wanita lain juga masuk ke dalam mobil Frank. Frank pun menjadi sangat bingung dan tidak sesuai dengan kesepakatan karena bukan paket barang yang dibawanya, melainkan 2 wanita yang sama berambut pirang. Di situ Anna menjelaskan kalau paket yang dimaksud adalah 2 wanita dengan berat total 104 kg. Frank langsung seketika membatalkan perjanjian mereka. Lalu Gina memberitahu bahwa ada polisi yang mendekat karena Frank memarkir mobilnya sembarangan. Waktu pun semakin sempit untuk membuat kesepakatan. Anna langsung mengancam Frank, jika tidak segera menancapkan gas, maka ayah Frank akan dibunuh. Karena melihat video tersebut, Frank pun segera menyuruh ketiga wanita itu untuk menggunakan sabuk pengamannya. Seatbelts now. Hingga sampai di suatu parkiran mobil, Frank menyuruh untuk menukar mobil karena para polisi akan terus mengejar mereka. Kemudian Frank meledakkan mobil yang ditinggal beserta kuncinya untuk menghilangkan jejak. Setelah kekacauan itu, terlihat bank pun ditutup sementara. Lalu Karasov pun datang ke sana untuk mengetahui siapa yang sudah membobol bank tersebut. Ketika diperlihatkan sebuah video CCTV, Karasov mendapatkan 3 wanita berambut pirang dengan pakaian yang sama, dan mereka menduga itu adalah para pekerja Karasov. Itulah sebabnya staf bank memanggil Karasov. Staf bank juga menambahkan kalau 3 wanita tersebut pergi dengan 1 sopir handal dan Karasov pasti tahu siapa pemilik mobil Audi hitam tersebut. Asisten pribadi Karasov pun mengatakan kalau mereka akan segera menemukan pelakunya.
Kembali pada Frank yang telah sampai di suatu persembunyian para wanita itu. Di situ juga terlihat Martin telah diborgol di sana. Kemudian muncul satu wanita lagi yang bernama Maria, dan Maria ini yang tadi telah meringkus Martin. Demi keamanan bersama, Maria langsung menggeledah Frank. Funky shit in my time down there, I can tell you. If I were armed, you'd know it by now. Selanjutnya barulah Anna memberikan uang pelunasan terakhir. Namun ketika Frank menyuruh Anna untuk melepaskan Martin, Anna meminta Frank untuk mengantarkan kembali dirinya. Frank pun lalu merasa dipermainkan, sehingga Frank berniat untuk menghabisi para wanita tersebut. Tetapi sayangnya, Anna yang cerdik dan licik berkata bahwa Martin telah meminum anggur yang telah diberi racun di dalamnya, dan Martin akan tewas dalam 12 jam karena racun yang sudah dia minum. Martin bisa selamat dengan penawarnya, namun Anna tidak akan memberikan penawarnya sebelum Frank sepakat dengan Anna. Dengan terpaksa, Frank pun menyetujui kemauan Anna. Lalu Anna memberitahu kalau tugas Frank selanjutnya adalah mengantarkan dirinya dan kembali ke persembunyian ini tanpa adanya kekacauan seperti sebelumnya. Di sisi lain, terlihat Karasov saat ini sedang mengumpulkan para bidadarinya. So one of them is the dead girl from the hotel. Dengan singkat, Karasov tahu para wanita ini bukan pelakunya, melainkan 4 orang yang hilang dari pengawasannya. Karasov juga mengetahui bahwa 1 orang sudah habis terbakar, sehingga sisa 3 orang wanita yang perlu ia cari dan ditangkap. Yang mana Anna dan 2 wanita lainnya telah mendapatkan uang cash dan beberapa perhiasan dengan harga yang fantastis, dan juga sebuah catatan milik temannya, yang mana semua itu merupakan hal yang sangat penting untuk Karasov. Kembali ke Frank dan Anna. Di situ Frank diam-diam sembari mengamati kalung yang dipakai Anna. Dan kali ini Anna mengajak Frank ke sebuah rumah sakit, yang mana di situ mereka menyamar menjadi dokter yang sedang membawa pasiennya. Di sana, Anna ingin Frank membantunya untuk mendapatkan neroflurak, yaitu sebuah gas beracun yang dapat membuat pingsan. Neroflorax. We sign here. Sementara Martin bersama Gina sedang mengobrol santai di tempat persembunyian. Tiba-tiba Kiao datang dan mengatakan kalau mereka harus segera berangkat. Sedangkan Maria mendatangi beberapa pria untuk diajak bekerja sama. Setelah itu, Gina mendatangi seseorang di bar hotel dan mengajak pria tersebut untuk melakukan aktivitas ranjang. Sesampainya di kamar, pria yang niatnya untung justru malah mendapatkan sial karena Gina langsung menodongkan pistol dan menyuruhnya untuk membuka pakaiannya. Lalu di lain tempat, Karasov menelepon rekan bisnisnya yang bernama Yuri untuk tetap berhati-hati jika suatu keanehan terjadi, karena Karasov sampai saat ini belum bisa mendapatkan para wanita tersebut. Mendengar hal itu, Yuri yang ada di jet pribadi langsung meminta asisten pribadinya untuk lepas landas. Namun sayangnya mereka harus menunggu izin dari pihak bandara. Lalu di lain sisi, di sebuah klub malam, Frank saat itu mengantar Anna dan 2 wanita lainnya untuk masuk lewat basement. Ketika sampai di basement, seseorang menghadang mobil Frank. Tetapi itu bukan masalah besar bagi Frank. Kemudian para wanita langsung menuju ke klub itu, sedangkan Frank mengambil tabung gas beracun untuk ditukarkan dengan tabung yang ada di klub tersebut. Terlihat di situ Frank menukarkan tabung gas udara biasa menjadi gas beracun yang nantinya akan menyebar ke seluruh klub. Lalu seorang security datang dan menghadang Frank. Tidak lama setelah itu, Frank langsung mengabari Anna dan sekarang bagian para wanita lah yang beraksi. Mereka langsung menuju toilet untuk memakai masker. Beberapa saat setelah itu, gas dikeluarkan ke seluruh ruangan klub. Aksi itu pun terus berlanjut hingga mereka menuju ke ruangan rekan bisnis Karasov yang bernama Leo. Di dalam ruangannya, Leo juga sudah terbaring pingsan saat mereka masuk. Di situ, Anna langsung meretas komputer dan memasukkan beberapa angka terakhir dengan bantuan buku catatan yang telah dicurinya di bank. Lalu, mentransferkan seluruh uang Leo yang ada di rekeningnya ke rekening Anna. Setelah melakukan hal tersebut, mereka langsung bergegas pergi dari sana. Namun saat mereka sampai di mobil, Frank tidak ada di sana. Ternyata, Frank sedang disibukkan dengan beberapa pria di sebuah ruangan ketika dirinya sedang membersihkan jejak. Setelah selesai dari adu baku hantam tersebut, lalu Frank ditelepon oleh Anna. Frank pun segera mengakhiri adu baku hantamnya itu dan pergi ke basement. Namun, masalah lain sudah menunggu. Tiba-tiba, kehadiran beberapa bodyguard tanpa diundang mendatangi mereka. Seketika itu, Frank langsung mengubah mode mobil menjadi autopilot.
Lalu di lain sisi, di sebuah jet pribadi Yuri, dia yang sebelumnya menunggu izin terbang sekarang didatangi oleh Martin dan juga Maria. Ternyata di situ diketahui bahwa Maria yang sebelumnya mendatangi seorang pria di hotel, ternyata pria itu adalah pilot Yuri. Melihat keanehan tersebut, Yuri segera menelpon sang pilot. Dan ketika ditelepon, pilot asli telah disekap dan memberitahu bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Untungnya, Yuri percaya dengan hal itu. Sementara itu, Frank dan para wanita sedang dalam perjalanan. Martin dan Maria tengah menjalankan aksi mereka, lalu Maria memberikan anggur kesukaan Yuri yang sudah dicampur dengan sebuah racun. Tidak lama setelah itu, kepala Yuri mulai pusing dan tertidur di sofa. Kemudian Maria segera mengunci pintu yang menghubungkan dengan bodyguardnya. Lalu dia men-scan jari Yuri untuk membuka sebuah berangkas yang dibantu oleh para pria yang Maria kumpulkan sebelumnya. Selain itu, Martin juga membuat kopilot pingsan agar mereka bisa segera pergi dari sana tanpa dicurigai. Namun sayangnya, tiba-tiba pesawat melaju dengan kencang karena terdorong oleh kepala kopilotnya, dan hal itu sungguh tidak baik bagi mereka. Martin segera langsung menelpon Frank yang ternyata sudah standby di pinggir bandara. Namun sayang, Maria harus tertembak di bagian perutnya karena bodyguard Yuri yang berusaha menghentikan mereka. Yuri yang telah siuman langsung menghentikan pesawatnya dengan dibantu pihak bandara. Setelah sampai di persembunyian, Martin langsung merawat Maria yang mulai kejang-kejang. Namun Frank justru fokus kepada kesepakatan sebelumnya. Karena misi sudah selesai, maka Frank meminta obat penawar dari racun yang sudah diminum oleh Martin. Namun Martin tidak begitu khawatir dengan kondisinya saat ini dan lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa Maria. Sedangkan Anna mengatakan bahwa racun itu tidak ada. Dan ternyata Anna hanya mengarangnya dan itu hanya air yang dicampur minuman anggurnya Martin. Seketika Frank di situ merasa dibodohi. Namun karena merasa kasihan, dia langsung mengambil tindakan yang sama dengan Martin. Martin juga meminta para wanita untuk mengambil parfum, jaring laba-laba, pinset, dan yang lainnya untuk menyelamatkan nyawa Maria. Sementara itu di klub milik Leo, Karasov datang ke sana untuk melihat rekaman CCTV. Dia tahu bahwa para wanita itu berasal dari pekerja Karasov. Leo seketika itu juga langsung menuduh Karasov. Tidak lama setelah itu, Yuri menelpon Karasov dan mengatakan hal yang sama seperti Leo. Karasov yang mendengar hal itu pun meminta waktu 6 jam untuk menemukan para wanita tersebut. Can't think I had anything to do with this. Let's go. Kembali ke persembunyian Anna. Di situ terlihat suasana sekarang sudah kembali tenang. Dan sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya, Anna pun mengajak Frank untuk melakukan aktivitas ranjang. Setelah melakukan aktivitas ranjang, Frank bertanya kenapa Anna bisa terlibat dan terperangkap dalam keadaan yang seperti ini. Lalu Anna menjelaskan bahwa dulu ia berasal dari desa miskin, dan tepat pada saat usianya 12 tahun, ibunya memperkenalkannya ke seorang pria, yaitu Karasov, dengan tujuan ikut bersamanya untuk bekerja dengan gaji yang besar dan menjamin kenyamanan hidupnya. Di situ Anna sempat menolak, namun ibunya meyakinkannya dan menyuruhnya segera pergi. Lalu beberapa lama kemudian, baru ia menyadari bahwa ternyata ibunya telah menjualnya ke Karasov dengan harga $500. Lalu Frank mengatakan jika Anna tidak perlu melakukan hal itu, karena Karasov pasti akan membunuhnya. Namun Anna tak memperdulikannya karena dia sudah terlanjur sakit hati, yang mana dirinya hanya dijadikan sebagai sampah. Maka sebab itulah Anna berubah menjadi brutal dan licik seperti ini demi balas dendam kepada Karasov. Lalu di pagi harinya, Frank langsung bersiap-siap untuk perpisahan karena tugasnya sudah selesai. Frank juga tidak lupa untuk membangunkan Martin yang ketiduran. Mereka berdua pun akhirnya pergi tanpa berpamitan dahulu dengan para wanita. Ketika di perjalanan pulang, Frank berniat untuk mengasingkan diri ke Paris sembari menunggu kekacauan di kota mereda.
Sedangkan Martin lebih memilih diantar pulang ke rumahnya. Namun belum juga jauh dari kota, tiba-tiba Martin menelpon Frank. Ketika Frank mengangkat teleponnya, ternyata itu suara Karasov yang sekarang telah menculik Martin. Frank yang mendengar hal itu pun seketika berhenti mendadak dan menanyakan apa yang Karasov mau. Dalam panggilan telepon itu, Karasov ingin 3 wanita tersebut dibawa ke kapal mewahnya sekarang juga. Tidak lama setelah itu, Frank langsung mendatangi kembali Anna dan gengnya. Frank pun di situ membuat kesepakatan baru dengan meminta bantuan mereka. Dan Anna pun menyetujuinya dan mereka pun langsung bergegas pergi. Di situ juga diketahui bahwa setiap kali para wanita melakukan aksinya, 1 dari 4 wanita harus bersembunyi. Karena sementara yang 3 sedang beraksi di depan, yang satunya lagi harus melakukan hal lain. Dan itu sebuah keuntungan bagi mereka. Setelah sampai di pantai, mereka langsung dibawa pergi dengan kapal kecil menuju kapal mewah milik Karasov. Saat di dalam kapal, Karasov mengungkit hubungan yang dulu sempat suram dengan Frank. Namun tanpa basa-basi, Frank langsung menagih janji Karasov, yaitu melepaskan Martin. Frank juga memberikan sebuah catatan kepada Karasov yang pernah diambil oleh Anna. Dan tidak lama setelah itu, ayah Frank dilepaskan. Namun tiba-tiba Leo dan Yuri datang bersama para bodyguardnya, dan hal itu jelas tidak diketahui oleh Karasov. Yuri dan Leo mengatakan bahwa mereka diberitahu oleh Karasov untuk meeting dadakan. Lalu Anna pun tiba-tiba berkata, "Kami telah sesuai dengan yang Karasov perintahkan." Dan itu menjadi sebuah jebakan bagi Karasov. Seketika itu, Karasov langsung menodongkan pistol ke arah Anna. Namun untuk melerai perdebatan itu, Leo menyuruh Karasov untuk mengecek rekening milik Karasov. Sementara itu terlihat Gina yang menyelam diam-diam masuk ke dalam kapal. Gina lalu bersiap untuk meretes tablet milik Karasov. Ketika Karasov memasukkan PIN rekeningnya, hal tersebut juga terhubung pada Gina. Come on, baby. Dan uang yang awalnya ada 120 juta dolar tiba-tiba berubah menjadi 320 juta dolar. Seketika Leo di situ langsung mengambil tablet Karasov dan melihat jumlahnya sudah menjadi 320 juta dolar. You'll have the money, huh? Doesn't exist. Exactly what you told me. I'm gonna rip you up. Setelah mendapatkan akses rekening, Gina langsung mentransfer semua uang di rekening Karasov ke rekening Anna. Dan hal itu juga diketahui langsung oleh asisten pribadi Karasov. Wanita itu pun langsung pergi ke arah Gina. Frank juga berusaha kabur dari sana bersama Anna. Namun sialnya, Karasov berhasil membawa Anna kabur dari sana. Kemudian Karasov segera memutuskan untuk lari ke arah tebing pantai, sedangkan Anna lalu mengambil pistol di mobil Karasov. Setelah Frank berhasil mengejarnya dan berhadapan dengan Karasov, mereka pun akhirnya adu baku hantam. Di
Di situ Anna awalnya berniat untuk membunuh Frank juga agar menghilangkan semua jejak kejahatannya. Namun karena sudah ada rasa cinta di antara mereka, Anna pun tidak berani menembak Frank. Di situ Anna sangat bersedih karena teman-temannya sudah habis terbunuh di kapal. Setelah itu, Anna pun pergi meninggalkan Frank sendiri. Beberapa waktu setelah itu, di sebuah kantor polisi, di situ Martin terlihat sedang menjelaskan kepada inspektur bagaimana kejadian sebenarnya. Martin juga menempatkan dirinya sebagai Sandra dan akhirnya Martin berhasil lepas dari kecurigaan polisi. You can go. Ketika keluar dari kantor polisi, Frank sudah bersiap untuk menjemput Martin, dan Frank sempat mengajak Martin untuk pergi ke sebuah tempat untuk bersantai setelah semua kekacauan yang terjadi. Satu bulan kemudian, terlihat Anna sedang duduk di pinggir kolam renang sembari mengirimkan sejumlah uang yang berhasil didapatkan dari Karasov pada masing-masing rekening teman-temannya yang telah gugur di perjuangan. Dengan begitu, film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kebaikan dan kejahatan tidak selalu terlihat dari luar. Bahkan orang yang tanpa baik belum tentu sepenuhnya bersih, dan yang terlihat jahat belum tentu kehilangan sisi hatinya. Kita memang tak pernah tahu isi hati seseorang, namun kita harus selalu punya kendali atas diri sendiri. Apalagi di saat ada bisikan-bisikan tetangga alias radio bergusi dan bergigi, disitulah kejiwaan diuji dengan kewarasan terkendali, meski keadaan memberi alasan untuk terbalik. Kayaknya saya korbannya nih. Itu dulu ya guys.